A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan. Nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in serta kepada kita selaku umatnya. Hadirin jamaah salat duhur yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, syukur yang tiada henti. Kita dipertemukan kembali, ditetapkan dengan qada Allah. Kita dipertemukan untuk melaksanakan salat duhur berjamaah. Di saat kita melaksanakan saum di bulan Ramadan. Ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita sudah memasuki hari yang ke-14 atau 15. Insya Allah mudah-mudahan saum kita, solat-solat kita, amalan-amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembari kita berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu yang kita harapkan, bahwa amalan-amalan yang kita kerjakan di bulan saum ini, di bulan Ramadan ini, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah duhur yang dimuliakan oleh Allah. Insya Allah pada kesempatan hari ini kami ingin membahas berkaitan dengan Ramadan dan Al-Quran. Tadi awal ayat yang saya bacakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ayat ini dalam surat Al-Baqarah ayat 185 ini merupakan ayat yang memang dikhususkan adanya kedekatan antara Syahrul Ramadan dengan unzila fihil Qur'an, dengan diturunkannya Al-Qur'an. Jadi kalau misalkan Bapak bisa cari di Al-Quran, tidak ada ayat lain lagi bahwa ayat ini hanya satu-satunya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bahwa apa? Bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka ketika Allah mendekatkan bulan Ramadan ini dengan Al-Quran, maka kita harus tahu kenapa Ramadan ini dikatakannya Syahrul Quran. Makanya ada beberapa ulama menyebutkan bahwa bulan ini adalah Syahrul Mubarak. Di dalamnya terdapat rahmat, di dalamnya terdapat maghfirah, di dalamnya terdapat itqu minan nar. Sehingga ketiga apa yang kita harapkan di dunia ini ada di bulan Ramadan. Rahmat, maghfirah, dan kita pun tidak mau dan dijauhkan dari api neraka. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika Ramadan identik dengan Al-Quran, maka ayat selanjutnya dikatakan bahwa Al-Quran ini hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi kalau misalkan maksud petunjuk itu apa? Maksudnya adalah sebagai arah, tujuan. Ketika manusia menjalani kehidupan di dunia, maka Al-Quran ini sebagai petunjuk hidupnya.
wa bayyinati minal huda wal furqan, dan pembeda dan penjelas mana yang baik dan mana yang buruk. Pasti ketika kita menjalani kehidupan dunia ini ada pilihan. Ada pilihan baik dan ada pilihan buruk. Sehingga doa yang tadi itku minan nar, dijauhkan dari api neraka, itu ada sesuatu yang buruk pastinya. Dan ketika kita ingin mengetahui mana yang baik dan buruk, bukan kita membaca yang lain atau mencari dari yang lain, tetapi Allah sudah tunjukkan itu berada di dalam Al-Quran, bahwa Quran ini sebagai hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan, dan penjelas bagi yang baik dan buruk, pembeda baik yang buruk. Jadi kalau kita masih ketika ada persoalan hidup ataupun setiap kita melaksanakan amalan-amalan kehidupan kita, kita mencari referensi lain selain dari Al-Quran, maka kita tidak meyakini Al-Quran ini sebagai petunjuk ataupun pembeda, penjelas yang baik dan buruk. Ini disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran. Rasulullah mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qala Rasulullah ya Rabbi inni qaumin ittahidu hadal Qur'ana mahjura. Dalam surat Al-Furqan ayat 30. Rasulullah berkata, wahai Tuhanku, ya Rabb, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai mahjuro. Mahjuro itu apa? Mahjuro itu adalah sesuatu yang tidak didengarkan dan ditaati. Ini disampaikan dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang nabinya itu Muhammad SAW, bahwa ia mengatakan, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sebagai mahjuro, sebagai sesuatu yang tidak ditaati dan didengarkan. Maka ini menjadi bahan evaluasi buat kita. Ketika kita berada di bulan Ramadan hari ini, apakah kita sudah menjadikan Al-Quran sebagai hudal linnas, dan ketika kita mendapatkan persoalan, kita pun mencari referensi dalam Al-Quran atau tidak? Disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, beliau menjelaskan sikap mahjuro ini terwujud dalam 5 bentuk. Yang pertama, tidak tekun mendengarkannya. Maksudnya apa? Kita tidak mau mendengar ayat-ayat Al-Quran sama sekali. Malahan kita lebih mengutamakan untuk mendengar lagu-lagu ataupun yang lainnya. Mendengarkan, tidak mendengarkan sama sekali, itu termasuk kata mahjuro. Yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, sikap mahjuro yang kedua adalah tidak mengindahkan halal dan haramnya yang terdapat di dalam Al-Quran. Ketika kita mau mengambil makanan ataupun mau mengambil sesuatu aktivitas, apakah ini sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah? Tidak. Apakah Al-Quran sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan atau tidak? Kadang yang menjadi prioritas kita untuk melaksanakan aktivitas amal-amalan tersebut hanya kebanyakan orang. Kenweh, ada banyak orang yang melakukan seperti ini. Dan yang lain juga sama melakukan hal yang seperti ini, banyak.
Padahal di dalam Al-Quran jelas perkara itu adalah perkara yang diharamkan misal. Tinggal kita introspeksi. Ketika kita mengambil keputusan dalam hidup kita. Mau makanan, beramal, beraktivitas. Apakah kita sudah menjadikan Al-Quran ini sebagai hudal linnas dan sebagai pegangan hidup kita atau tidak? Yang ketiga, Al-Quran tidak menjadi rujukan ketika menetapkan hukum. Jadi Al-Quran tidak menjadi rujukan ketika menghukum sesuatu, menghukum sebuah amal, sebuah aktivitas. Yang kita lakukan sekarang adalah hal-hal yang tadi kata orang banyak ataupun udah weh, ada orang lain juga sama. Atau menjadi rutinitas. Kadang tidak melihat dalil di dalam Al-Quran seperti apa. Kita hanya bisa ikut-ikutan saja. Yang keempat, Al-Quran tidak dijadikan sebagai obat untuk penyakit-penyakit hati yang ada dalam diri kita. Ketika kita merasa kecewa, merasa sedih, ataupun merasa yang ada penyakit hati dalam diri kita, sombong, marah, itu tidak menjadikan Al-Quran sebagai obat. Malah kita mungkin lebih enak mendengarkan musik, lebih enak mendengarkan perkara-perkara yang di luar Al-Quran. Padahal tadi disampaikan bahwa Al-Quran ini adalah hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini disampaikan oleh Imam Qayyim al-Jauzi. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mahjuro, yang tidak mau mendengarkan dan taat kepada Al-Quran. Walaupun riwayat Al-Quran hadis ini, tafsirnya, ini diperuntukkan oleh kaum musyrikin pada waktu itu. Yang tidak mau mendengarkan ayat Al-Quran dan menaati ayat Al-Quran. Tapi kondisinya bisa terjadi pada kita hari ini. Ketika apa? Ketika kita tidak mau mendengarkan dan tidak mau menaati Al-Quran. Menurut survei, hampir 80% penduduk di Indonesia itu tidak bisa membaca Al-Quran. Bayangkan, membaca saja tidak bisa. Apalagi ingin memahami ataupun ingin mendengarkan. Maka ini menjadi hal yang harus kita hindari. Kalau misalkan anak dan ibu bapak sekalian posisinya memang seperti itu, kita upayakan anak-anak kita, keturunan kita bukan orang-orang yang tidak bisa baca Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita termasuk di sini bukan orang-orang yang termasuk 80% tadi yang tidak bisa membaca Al-Quran. Karena kita tidak mau termasuk kaum yang diadukan oleh Rasulullah SAW, kaum mahjuro, kaum yang tidak mau mendengarkan Al-Quran dan tidak menaati Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai kita termasuk golongan mahjuro yang tadi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ingin menaati Al-Quran, ingin mendengarkan Al-Quran, tadarus Al-Quran, tilawah Al-Quran, tadabur Al-Quran. Sehingga kita hidup, menjalani kehidupan ini sesuai dengan Al-Quran. Sesuai dengan ayat yang tadi. Maka Ramadan ini mau menjadi momentum buat kita. Kita baca Al-Quran. Kita pahami Al-Quran. Apa yang ada dalam dirinya Al-Quran. Kita mencari guru. Kita mencari ilmu.
Karena mencari ilmu itu adalah kewajiban. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Bahwa mencari ilmu itu adalah kewajiban setiap muslim. Ini hadis ini sahih. Dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama berkaitan dengan mencari ilmu itu ada sesuatu yang sunnah. Tapi ini adalah perkara yang wajib. Karena dengan ilmu kita bisa beramal. Ketika ingin kita mendapatkan ilmu, berarti ada guru. Berarti kita cari gurunya. Kita ambil ilmu dari guru kita. Kita aktivitas kita sehari-hari itu sesuai dengan amalan-amalan yang sesuai dengan ilmu tadi. Kita ketahui bahwa Al-Quran ini merupakan sabda firman-firman Allah sebagai petunjuk untuk kita hidup di dunia. Dikatakan dalam sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadatu ummati qiraatil Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Juga disampaikan dalam hadis Imam Abu Dawud, orang yang membaca Al-Quran, yang menjadikan Al-Quran sebagai pola hidupnya, itu seperti buah wangi dan manis. Kemudian orang mukmin yang tidak suka membaca Al-Quran, itu digambarkan seperti buah yang manis namun tidak wangi. Selanjutnya orang yang fasik yang suka membaca Al-Quran digambarkan seperti buah yang aromanya wangi namun rasanya pahit. Yang terakhir, orang fasik yang tidak membaca Al-Quran digambarkan seperti buah yang tidak beraroma dan rasanya juga pahit. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang pertama. Seorang mukmin yang dia rasanya wangi dan rasanya manis. Karena kita menjadikan Al-Quran ini sebagai pegangan hidup kita. Tinggal mungkin 14 sampai 15 hari lagi kita meninggalkan bulan Ramadan ini. Kita baca Quran. Walaupun terbata-bata. Karena Allah dalam sebuah hadis dikatakan, Abdullah ibnu Mas'ud yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harpun minal kitabi fillahi bi hasanati wa hasanatu bi asri amsalihha wa aqlahu alif lam mim harpun walakin alif harpun walam harpun wa mim harpun. Dari Abu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan itu dilipatkan kepada 10 misalnya. Aku tidak mengatakan alif lam itu menjadi satu huruf. Tetapi alif satu huruf, satu kebaikan. Lam satu huruf berarti satu kebaikan. Mim satu huruf berarti satu kebaikan. Maka ketika kita membaca Al-Quran, membaca alif lam mim saja itu sudah menjadi 3 kebaikan yang Allah akan kita berikan pahalanya kepada kita. Dikatakan dalam hadis lain, orang yang pandai membaca Al-Quran, dia mendapatkan satu pahala. Sedangkan orang yang terbata-bata, tergagu-gagu, tidak biasa membaca Al-Quran, dia mendapatkan 2 pahala. Bayangkan. Kalau yang terbiasa baca Al-Quran kan sudah terbiasa. Berapa surat, berapa halaman. Sedangkan yang belum terbiasa, dia berusaha semaksimal mungkin ingin membacanya. Sehingga Allah pun memberikan dia 2 pahala. Maka mudah-mudahan hadis ini menjadi motivasi buat kita. Mari kita baca Quran. Kalau sekarang sudah
hari ke-15, mudah-mudahan sudah 15 juz yang sudah kita baca. Ataupun mungkin 1 juz tapi sudah kita memahami dalam waktu 1 juz itu. Ataupun 1 surat, ataupun 1 ayat yang kita ulang setiap hari-harinya. Maka saya mengajak kepada para jamaah, ayo kita maksimalkan bulan Ramadan ini dengan penuh maksimal amal-amal kebaikan di bulan Ramadan ini yang akan memberatkan timbangan amal kita untuk yaumul hisab kelak. Dalam hadis lain dikatakan bahwa Al-Quran ini adalah sebagai syafaat untuk kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti safi'an yaumal qiyamati lisolihina." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah Al-Qur'an sebab ia akan datang memberikan syafaat pada hari kiamat kepada pemilik, pembacanya dan pengamalnya." Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang membaca Al-Quran, yang nanti di akhirat kita ditemani oleh Al-Quran. Al-Quran menjadi sahabat kita. Mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk membaca Al-Quran. Kita diampuni oleh Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Di bulan Ramadan ini kita sama-sama berdoa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa jadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, wa taubatan qabla maut, wa rahmatan indal maut, wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najjata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana hablana min azwajina qurrata a'yun rabbana lil muttaqina imaman. Ya Allah, jadikan keturunan-keturunan hamba ini menjadi keturunan yang mencintai Al-Quran. Jangan sampai kami termasuk golongan yang mahjura ya Allah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.